Nggak tahu ya Bang Kakak, boleh setuju boleh enggak ya. Saya belum ketemu tempat curhat yang paling bagus kecuali di atas sejadah gitu. Setan juga yang bisik-bisikkan kita untuk menghilangkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah titipkan, dan itu bisa jadi nikmat DP. Misal gini, kok dia enak ya bisa bagi-bagi 100 juta. Aku nih 1 juta aja susah. Pikiran kan? Terus keluar dari mulut, memang tak bisa kayaknya aku dapatkan 100 juta nih. Lalu akhirnya, aku kerja keras pun gak berhasil-berhasil. Mendingan santai kawan, rebahan akhirnya. Orang-orang itu ditakdirkan Allah bisa berbagi sekian banyak. Lihat, kita lagi tidur, dia lagi kerja. Kita masih tidur, dia udah bangun. Kita numpuk-numpuk, flexing, pamer-pamer, beli-beli barang. Dia bagi-bagi duit terus kerjanya. Ya Allah kasih dia lah lebih banyak. Introspeksi, muhasabah, tengok ke dalam diri. Ngelihat postingan-postingan orang tuh bisa hasad yang muncul justru. Alah, baru sedekah kayak gitu jadi pamer-pamerkan. Tapi ada orang yang hatinya bersih, dia bilang gini, gimana caranya ya bisa kayak gitu ya? Aku pengen juga tuh bagi-bagikan rezeki-rezekinya Allah. Nah kata Allah, sekarang kok ngapa? Cuma ngayal ya. Duit yang ada diapakan? Uang yang ada diapakan? Maka Bang Kakak usikum wa nafsi bitaqwallah. Hati-hati dengan pikiran, karena dia masuk dari tempat-tempat yang tidak pernah kita prediksi. Bisa jadi kita sendiri yang memasukkan pikiran itu, karena berawal dari mata, telinga. Karena ini pintu gerbang banget ini. As-sam'a wal basara. Nanti terakhir afidah kata Allah. Hati ini yang akan memfilter. Apa hati Ayaman, masih ingat tak? Hati itu pikiran, perasaan, kesadaran. Jadi pikiran kita nanti berubah jadi ucapan. Ucapan itu nanti berulang-ulang diucapkan. Susah Ustaz, tidak mungkin Ustaz, tidak mungkin Ustaz. Susah Ustaz, susah sekali Ustaz. Payah ekonomi sekarang nih, daya beli lagi turun, susah sekali. Akhirnya berubah jadi perbuatan yang membuat kita akhirnya jadi malas-malasan. Lawan Abang Kakak. Nah, enggak tahu ya Abang Kakak, boleh setuju boleh enggak ya. Saya belum ketemu tempat curhat yang paling bagus kecuali di atas sejadah gitu. Merefleksi diri, duduk gitu ya. Ya Allah, kenapa istri aku begini? Ya Allah, suami anak-anak aku misalnya, pasanganku begini, belum baik saya ini jadi kepala keluarga. Misal duduk di situ tuh untuk ngerenung. Karena meninggi di hadapan Allah tuh sebuah kebodohan yang amat sangat gitu. Menghinakan diri itu di hadapan Allah tuh, itulah di cara paling bagus. Jadi jangan tanya, ya Allah aku salah saya, ya Allah ngapa. Udah bilang aja saya salah banyak ya Allah. Tapi di sejadah ngomongnya. Karena kita sudah tumpahkan semua kelemahan kita, kesedihan kita di atas sejadah, maka sisanya tinggal nampak keceriaan di hadapan manusia. Orang tidak boleh tahu kita lagi susah apa. Orang tidak boleh tahu kita lagi mikirkan apa. Itu tanda. Abang Kakak mungkin pernah lihat ya, ada orang tuh tidak bisa kita bedakan mana susah mana senang. Kapan dia berduit, kapan dia tak berduit, kita tidak bisa lihat. Saya husnuzon, orang-orang begini nih udah selesai dia sama sejadahnya. Coba cari orang-orang yang Abang Kakak lihat kayaknya tidak pernah bisa bedakan kapan dia senang, kapan dia susah, cemana dia berduit, kapan dia berduit, kapan dia tak berduit. Itu bisa dipastikan. Husnuzonnya saya, husnuzonnya kita, dia udah selesai sama sajadahnya. Dia sudah selesai sama qiyamul lailnya. Jadi dia sudah tidak perlu lagi apa tuh namanya datang ke psikolog, curhat. Tentu tidak mudah ya, ada sampai di makom itu tuh. Tentu tidak mudah. Tapi ada orang-orang tuh yang memang di atas sejadah tuh dia udah plong sekali. Termasuk ridho terhadap ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan sesuatu yang sudah diusahakannya mati-matian. Kesembuhan anak, perubahan hidayah untuk suami, ya kan, bisnis yang kita cintai, rumah tangga yang sedang diperjuangkan, dipertahankan. Tiba-tiba Abang Kakak, kejadiannya bukan yang diinginkan kan A, kejadian itu bukan B, Z. Ngapa Mas Awan? Z?
Jauh banget. Mancing di sungai, dapat ikan paus gitulah kira-kira. Gimana? Mancing di sungai, begitu ditarik ikan paus. Loh, paus kan di laut, kok bisa masuk? Begitulah kira-kira pengennya A, yang terjadi Z. Apa iki? Apa maksudnya Allah ini? Ada juga palong, orang mancing, mancing. Wih, berat. Begitu diangkat pelepah kelapa, kayaknya narik nih, berat nih kayaknya, melengkung pancing kita. Pas diangkat pelepah kelapa, la haula wala quwata illa billah, ini sih bukan ikan. Berapa sering kita ngelempar umpan tidak dimakan ikan. Begitulah pelajaran tentang kehidupan. Belajarlah dari tukang mancing. Berkali-kali ngelempar umpan, tidak dapat. Makanya saya salut sama yang tukang pancing tuh. Sabar dia. Jadi berapa banyak harapannya A, ekspektasinya A, yang terjadi Z. Inilah yang sering kita bilang, saya tidak pernah prediksi Ustaz, saya tidak nyangka Ustaz. Sebagaimana kita tidak pernah nyangka ada ujian-ujian yang Allah datangkan di luar prediksi kita, tahu tidak, Allah juga bisa datangkan rezeki dan semua kebaikan-kebaikannya dari arah yang juga tak disangka-sangka. Kita ekspektasinya A kan, yang terjadi Z. Disitulah abang kakak kita menghina-hinakan diri di hadapan Allah sampai tidak ada lagi yang bisa menghinakan kita. Disitulah kita merendah-rendahkan diri di hadapan Allah sampai tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Biasa saya kasih sampel tuh yang kita harapkan A, yang terjadi B, masih agak dekat. Z tuh jauh sekali abang kakak. Tapi tahu ndak, Z itu sesudah kalau diputar balik dia A lagi. Sebenarnya mundur satu aja. Cuma kita belum paham, belum nyambung. Apa gitu dunia nih abang kakak? Betul-betul semasa. Masih ingat? Semua masih skor sementara. Apa semasa? Semua masih skor sementara. Jaga pikiranmu, minta sama Allah supaya pikiran ini tidak liar, mengerti nilai-nilai value yang disampaikan. Ayo abang kakak, perbaiki pikiran, perbaiki ucapan, maka insya Allah perbuatan kita akan diperbaiki sama Allah. Pikiran ini yang kadang-kadang ngerusak. Selalu memposisikan diri sebagai korban. Aku nih dilupakan orang, aku nih orang tuh cuma mau manfaatin aku aja. Selalu berpikir gitu. Itu setan loh. Oh, dia ndak balas WA aku, berarti aku udah dilupakan. Kau tahu ndak orang yang kau WA itu bisa saja sedang sibuk, sedang mungkin ada urusan, mungkin keluarganya meninggal. Ndak selamanya orang tuh pegang handphone terus 24 jam. Husnuzon abang kakak, belajar. Jangan selalu memposisikan diri sebagai korban. Nanti perbuatannya tuh berubah jadi playing victim. Belajar kasih uzur sama orang lain, belajar untuk husnuzon sama orang lain. Banyak sekali masih. Oh, berarti dia udah lupa sama aku. Memang sih aku ini udah pantas banget dilupakan. Apa sih aku ini? Ya udah, dia sudah bahagia dengan yang baru. Ya Rob, pikiran.